Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading lagi tentang hubunganmu dengan seseorang atau tentang relationship. Tepatnya yaitu bagaimana first impression dia terhadap kamu. Jadi bagaimana kesan pertama yang dia dapatkan atau kesan pertama yang dia miliki ketika pertama kali bertemu dengan kamu. Oke? Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Silahkan memilih menurut intuisi kalian atau menurut kata hati kalian antara tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Mana yang paling menarik hati kalian, oke? Antara ketiga pile ini. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih pile 1. Jadi bagaimana first impression dia kepada kamu? Bagaimana kesan pertama dia ketika pertama kali bertemu dengan kamu, atau mungkin pertama kali chatting, atau mungkin pertama kali mengenal kamu? Untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. You are good enough. Kamu cukup baik. Ada 6 of Pentacle dan 10 of Pentacle. Alright. Jadi untuk teman-teman di tebaran 1, menurut dia ketika kalian pertama kali bertemu, ketika dia pertama kali mengenalmu, dia itu tahu kalau kamu baik. Dia tahu kalau kamu cukup baik untuk dia. Biasanya beberapa orang memang punya standar atau kriteria. Dia punya kriteria, dia punya standar khusus tentang pasangan mungkin, atau tentang teman dekat. Dia punya standar gitu. Nah, ketika dia bertemu dengan kamu, dia tuh tahu bahwa oh, orang ini cukup untukku, orang ini memenuhi standarku, orang ini memenuhi kriteriaku gitu. Jadi teman-teman di tebaran 1, menurut dia gitu, kamu cukup memenuhi standarnya dia, atau kamu masuk ke dalam kriteria yang dia miliki, entah dari berbagai macam aspek, mungkin secara fisik, secara sifat, secara sikap. Pokoknya hal-hal yang kamu miliki itu menurut dia cukup memenuhi kriterianya dia. Kamu sesuai dengan seseorang yang mungkin dia bayangkan selama ini. Jadi teman-teman di tebaran 1 tidak perlu worry, tidak perlu cemas gitu. Dia gimana ya nilai aku gimana ya di matanya dia gitu. Nah, di mata dia, menurut dia kamu tuh sudah sangat baik gitu. Kamu cukup baik, bahkan kamu juga masuk ke dalam kriterianya dia gitu. Jadi entah secara fisik, sikap kamu, mungkin ya hal-hal apapun yang dia punya sebagai kriteria, sebagai standar, itu kamu punya gitu. Dan mungkin juga dia ini sudah punya pandangan, sudah mengira-ngira, oh, orang ini kayaknya bisa nih aku ajakin hubungan serius gitu. Dia punya penilaian sendiri, entah dari aspek apa, tapi dia mikirnya tuh gitu, dia bisa nih aku ajakin hubungan serius, diajakin pacaran bisa nih, diajakin mungkin engagement, atau mungkin sampai ke jenjang pernikahan bisa nih. Dia tuh sudah membayangkan sampai sejauh itu gitu. Jadi dia udah ngira-ngira, membayangkan orang ini cocok nggak ya kalau aku seriusin, orang ini cocok nggak ya kalau aku ajakin hubungan yang beneran gitu, dia bisa nggak ya. Nah, dia itu seolah-olah mencocokkan itu karena dia sudah tahu tentang dirinya sendiri. Jadi dia mencocokkan kira-kira orang seperti apa atau sosok seperti apa yang bisa berhubungan dengan dia, bisa dia ajakin untuk hubungan serius. Nah, ketika mengenalmu, ketika pertama kali bertemu denganmu, secara otomatis otaknya tuh seolah-olah juga langsung mencocokkan, membayangkan gitu, kira-kira orang ini cocok nggak ya aku ajakin hubungan. Nah, ternyata first impression dia ke kamu itu cocok gitu, kamu bisa dia ajak untuk hubungan serius, kamu bisa diajakin untuk hubungan serius. Dan ibaratnya tuh kamu pantas gitu,
diajak hubungan serius oleh dia. Jadi dia punya bayangan sampai sejauh itu. Dia membayangkan nggak cuma kenal yang mau kenalan aja, tapi dia sudah membayangkan sejauh itu. Oh, orang ini pantas aku ajakin hubungan serius. Orang ini bisa. Dan sepertinya hubungan yang akan aku jalin dengan dia ini juga bakal baik-baik saja gitu. Karena orang ini memenuhi standarku. Orang ini entah secara sikap, entah apapun pokoknya penilaian dia dari aspek apapun, dia ngerasa kamu bisa diajak hubungan serius. Entah kesiapan kamu, mungkin kamu sudah fully move on dari masa lalu kamu, atau mungkin secara karir atau finansial kamu juga sudah mapan gitu. Jadi dia merasa bahwa hubungan kalian akan berjalan mudah, akan berjalan lancar karena dianya sudah siap dan dia juga menilai kamu sudah siap gitu. Kamunya juga sudah terbuka dengan orang baru. Kamu mungkin juga tipikal orang yang dermawan, orang yang pengasih. Kamu menurut dia bisa memberikan cinta kasih yang besar buat dia. Kamu punya keseriusan yang besar juga. Kamu punya kesiapan yang sudah matang. Nah, sehingga somehow dia nilai kamu tuh bisa diajakin hubungan serius. Kamu dalam menjalin hubungan itu kamu akan bisa menjadi pasangan yang suportif, pasangan yang lembut, yang pengasih, yang jujur. Pokoknya kamu siap, kamu punya modalnya. Jadi diri kamu sendiri tuh menurut dia sudah baik. Dan kamu juga cocok menjadi pasangannya dia. Kamu sudah siap. Kamu punya, ibaratnya kamu punya modal yang menurut dia itu dibutuhkan untuk menjalin hubungan dengan dia. Gitu. Jadi kesan pertamanya ini untuk teman-teman di tebaran 1, kesan pertama dia ke kamu itu sangat baik. Gitu. Jadi tidak hanya dia menilai secara luarnya saja, tapi dia juga sudah membayangkan ketika berhubungan denganmu, hubungan itu pasti akan berhasil gitu. Karena mungkin dia sudah pernah mengalami berbagai macam kegagalan, atau dia pernah menjalin hubungan dengan orang-orang yang lain. Jadi dia punya kriteria khusus, dia punya aturan atau penilaian khusus bagaimana untuk menjalin sebuah hubungan. Dan ketika dia melihat itu di kamu, dia merasa bahwa kamu bisa gitu. Kamu cukup memenuhi standar dia dan kamu bisa diajakin hubungan serius. Seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran 1 tidak perlu cemas karena kesan pertama dia ke kamu itu sangat baik gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk tebaran 1. Next saya akan lanjut ke tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua. Jadi bagaimana first impression atau kesan pertama yang dia miliki ketika bertemu dengan kamu atau ketika kenal dengan kamu? Conclusion within reach. Jadi dia sudah mendapatkan kesimpulan di pandangan pertama mungkin. Oh, ada 5 of Wands dan 8 of Pentacle. Oke, untuk teman-teman di tebaran kedua, kesan pertama yang dia miliki ketika bertemu dengan kamu adalah, menurut dia kamu adalah seseorang yang tough gitu, seseorang yang keras, seseorang yang keras dalam artian adalah banyak perjuangan, banyak lika-liku kehidupan yang telah kamu jalani gitu. Jadi perjalanan hidupmu selama ini tuh membentukmu menjadi seseorang yang kuat. Kuat dalam artian keras, kuat dalam artian yang tough gitu loh. Nah, kamu juga seseorang yang pekerja keras. Di mata dia, kamu seseorang yang pantang menyerah. Kamu seseorang yang tidak akan menyia-nyiakan peluang. Mungkin juga seseorang yang ngeyel atau ngotot atau keras kepala bisa juga. Jadi pada pertemuan pertama, dia tuh langsung bisa menilai kamu bahwa oh, orang ini telah melewati ujian hidup yang mungkin berat. Orang ini telah melewati berbagai macam drama kehidupan yang akhirnya membuat dia menjadi seperti ini gitu. Jadi dia langsung bisa menilai kamu. Positifnya ya menurut dia kamu adalah seseorang yang pekerja keras, kamu orang yang tekun, kamu orang yang persisten, kamu orang yang teguh pendirian, kamu punya prinsip yang begitu kuat. Negatifnya ya menurut dia kamu seseorang yang keras kepala, seseorang yang kaku,
Bukan tanpa alasan sebenarnya, dia tahu alasannya kenapa kamu menjadi sedemikian keras kepala, sedemikian kaku, karena kehidupan membentukmu menjadi seperti itu. Gitu. Jadi menurut dia kamu orang yang kuat, kamu orang yang tough, kamu orang yang hebat karena telah berhasil melewati berbagai macam ujian tersebut dan kamu bahkan bisa bertahan dan kemudian lahir menjadi individu baru yang lebih kuat lagi, lebih tangguh. Jadi menurut dia kamu sangat tangguh. Kamu begitu berani menghadapi kenyataan, menghadapi berbagai macam kesulitan yang hadir di dalam hidupmu. Jadi dia juga salut sama kamu. Oh, ternyata ada ya orang yang sekuat ini. Dia kuat, berani, teguh, sabar, tulus menghadapi berbagai macam ujian hidup yang telah hadir di dalam hidupnya atau ujian hidup di sepanjang perjalananmu selama ini. Jadi dia salut dengan kamu. Nah, untuk hubungan love life gitu mungkin dia belum bisa memutuskan di pandangan pertama. Berbeda dengan tebaran satu tadi, tadi dia sudah bisa memutuskan pada pandangan pertama bahwa oke, aku mau hubungan sama orang ini, aku mau punya komitmen serius dengan orang ini. Tebaran satu tadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman di tebaran kedua, mungkin di pertemuan pertama dia belum akan menjatuhkan pilihan ke kamu. Jadi di pertemuan pertama, awal-awal kenalan dia masih ingin lebih mengenalmu lagi. Dia masih ingin memahamimu dengan lebih dalam lagi. Dia belum ada belum sampai kepikiran, oke, aku mau nih nikah sama orang ini. Belum, dia belum sampai ke situ. Tapi dia juga nggak nolak kamu gitu karena dia salut dengan keberanian kamu, dengan keteguhan kamu, dengan perjuangan kamu selama ini. Dia salut. Gitu, salutnya adalah hebat ya, dia bisa bertahan di situasi yang sesulit itu, dia bisa sabar menghadapi segala macam ujian hidupnya. Jadi dia salut sama kamu. Tapi mungkin butuh waktu untuk dia bisa jatuh hati ke kamu, butuh waktu bagi dia untuk membuat keputusan, oke, orang ini yang bakal aku pilih sebagai pasangan hidupku. Masih butuh waktu, mungkin di pertemuan kedua atau pertemuan kesekian, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan suka sama kamu karena kesan pertamanya dia ke kamu adalah dia salut sama kamu karena kamu yang begitu kuat, kamu yang sabar, kamu yang tulus dalam menjalani kehidupan ini gitu. Kamu juga, menurut dia kamu adalah pekerja keras. Jadi seseorang yang bekerja keras itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik gitu, karena dia tidak pantang menyerah, dia tidak mudah putus asa, dia selalu berjuang mengusahakan apa yang dia inginkan. Jadi dia juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nah, seperti itulah kesan pertama yang dia miliki dari kamu. Jadi seperti itu kurang lebih dia memandang kamu, dia menilaimu seperti itu. Jadi kamu seseorang yang pantang menyerah, yang tekun, yang persisten, yang konsisten dalam menggapai cita-citamu gitu. Meski mungkin dia belum akan menjatuhkan pilihan di kamu saat pertemuan pertama itu atau saat kalian pertama kali kenal, awal-awal kenal, dia mungkin belum akan jatuh hati ke kamu, tapi tidak menutup kemungkinan setelah dia lebih mengenalmu lebih dalam lagi, dia akan jatuh hati juga sama kamu gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Next saya akan lanjut ke tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi mari kita lihat bagaimana first impression atau kesan pertama, atau bagaimana dia menilaimu di pertemuan pertama kalian untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Confidence is your key to success. Jadi kepercayaan diri adalah kunci keberhasilanmu. Three of Pentacle dan Nine of Cup. Oke, untuk teman-teman di tebaran terakhir, teman-teman di tebaran ketiga, first impression yang dia miliki ketika dia pertama kali bertemu dengan kamu atau ketika dia awal-awal kenal sama kamu adalah kamu orang yang sangat percaya diri. Kamu cheerful, kamu punya energi yang playful, kamu energik
gitu. Jadi kamu lincah, kamu aktif, kamu punya banyak energi sehingga orang-orang di sekitarmu tuh juga merasa ceria ketika deket sama kamu. Kamu selalu punya topik bahasan baru, topik bahasan yang menyenangkan sehingga setiap dia ngobrol sama kamu, dia merasa happy, dia merasa fun, dia merasa senang, dia nyaman karena kamu seolah-olah selalu bisa mencairkan suasana. Kamu tidak kaku, kamu tidak canggung gitu. Jadi mungkin dia yang canggung, dia yang bingung mau ngomong apa, tapi kamu selalu bisa membuka topik bahasan yang menyenangkan, yang membuat suasana cair gitu. Karena ya kamu percaya diri, jadi kamu tidak punya insecure yang tinggi, kamu tidak punya insecure isu, sehingga dalam obrolan pun ya menyenangkan, fun gitu. Selalu ada topik bahasan yang membuat kalian itu semakin dekat dan semakin akrab. Jadi kamu percaya diri, kamu cheerful, kamu energik, kamu lincah, kamu bisa selalu mencairkan suasana, kamu juga friendly dengan teman-teman baru, dengan teman-teman lamamu tuh kamu friendly atau kamu ramah, kamu terbuka dalam komunikasi atau dalam pertemanan, relasi pertemanan kamu juga menyenangkan orangnya. Pasti orang yang berada di dekat kamu, orang yang ngobrol sama kamu tuh ikutan happy, ikutan seneng. Jadi suasananya tuh benar-benar hangat. Setiap kali ada orang yang komunikasi sama kamu. Jadi kamu tidak moody, jadi mood atau suasana hatimu tidak naik turun. Jadi kamu cenderung ceria, kamu cenderung murah senyum, kamu jokesnya bisa membuat orang lain ketawa ketiwi juga gitu. Jadi kesan pertama dia sama kamu adalah orang yang menyenangkan gitu. Kamu energik, kamu bisa membawa suasana itu menjadi lebih hangat, kamu bisa mengharmoniskan sebuah hubungan, kamu bisa membuka pertemanan tanpa ada rasa canggung atau tanpa ada kaku. Biasanya kan orang-orang yang baru ketemu tuh beberapa orang pasti canggung gitu, mereka nggak pede atau mereka insecure, mereka takut kalau nanti salah tingkah, mereka takut kalau salah ngomong. Nah sedangkan kamu tuh enggak, kamu tuh orangnya belak-belakan, kamu benar-benar apa ya, kamu pede banget gitu dalam ngobrol sama dia, kamu fun, dan justru itulah kekuatan kamu. Justru itulah daya tarik kamu yang membuat dia terpesona sejak pandangan pertama, yang membuat dia kagum sejak pertemuan pertama kalian gitu. Kok ada ya orang seramah ini, orang sehangat ini gitu. Mungkin dia sampai heran gitu. Tapi herannya itu positif karena dia juga merasa fun dekat sama kamu, merasa happy, ikut terinfuse gitu suasananya. Setiap kali dia bareng sama kamu, ngobrol sama kamu tuh suasananya enak, nggak canggung, tidak membosankan. Karena ya kamu selalu, somehow kamu selalu bisa membawa topik bahasan atau jokes atau apa ya, gurauan yang bisa mencairkan suasana, yang bisa membuat orang lain itu tidak canggung, yang bisa membuat orang lain juga ikutan energik, ikutan proaktif dengan topik bahasan kalian, karena topik bahasan kalian itu selalu seru. Kamu yang bikin seru, kamu yang bikin suasana itu jadi menyenangkan. Jadi setiap deket sama kamu, kondisi hatinya dia atau suasana hati dia, moodnya dia itu selalu senang gitu, karena kamu dengan caramu, dengan sikapmu, dengan sifatmu, dengan pola tingkahmu, jadi dengan tingkah lakumu tuh kamu somehow selalu bisa membawa energi keceriaan di dalam lingkungan, di dalam circle yang kamu datangi gitu. Jadi orang-orang itu senang banget deket sama kamu, entah kamu sadari atau tidak, tapi itulah yang menjadi kekuatan terbesarmu untuk teman-teman di tebaran ketiga. Jadi energimu yang selalu ceria, yang aktif, yang lincah, yang suasana hatinya tuh cenderung enak terus gitu. Terus kamu percaya diri, kamu friendly, kamu ramah pada siapapun, kamu tidak memilih-milih teman. Semuanya kamu rangkul, semuanya kamu ajak berteman. Bahkan mungkin ketika kamu datang ke restoran, kamu datang ke tempat-tempat yang menyediakan jasa, kamu tuh selalu ramah pada mereka. Jadi secara
langsung secara otomatis dia mengamati kamu, oh orang ini ramah banget, dia punya hati yang baik, punya kehangatan meskipun nggak kenal, meskipun itu pada orang-orang yang menyediakan jasanya, misalnya pramuniaga, ke orang-orang, ke waitress, kamu tuh selalu ramah. Jadi kamu nggak sombong, kamu ramah, kamu rendah hati, bukan rendah diri ya, kamu rendah hati dan kamu percaya diri. Jadi orang yang percaya diri tapi rendah hati itu pasti nyenengin banget. Jangankan untuk pasangan, untuk temen aja pasti enak bawaannya, seneng gitu yang jadi temennya. Jadi dia tuh rendah hati, dia nggak sombong, tapi dia percaya diri, dia nggak insecure, dia pede gitu. Jadi ngobrolnya pun enak, jangankan untuk pasangan, untuk temen aja kita punya teman kayak gitu pasti nyenengin gitu. Nah seperti itulah first impression atau kesan pertama yang dia miliki untuk teman-teman di tebaran ketiga. Jadi good impression, jadi kesan pertama itu sangat baik, jadi dia nyaman dekat sama kamu karena kamu selalu bisa mencairkan suasana gitu. Oke, saya pikir cukup itu untuk tebaran ketiga. Selesai sudah reading kali ini, jadi mari kita tutup reading kali ini dengan kesimpulan. Halo semuanya, sampailah kita di penghujung reading kali ini, di kesimpulan bagaimana first impression atau kesan pertama yang dia miliki terhadap kamu. Nah, untuk teman-teman di tebaran 1, sejak pertemuan pertama atau sejak awal-awal dia kenal kamu, dia langsung tahu bahwa kamu sangat memenuhi kriterianya. Kamu cukup baik dan kamu memenuhi standar. Karena bukan setiap orang ya, beberapa orang itu terkadang punya kriteria tersendiri untuk pasangan. Jangankan untuk pasangan, untuk teman aja kadang seseorang itu punya kriteria. Nah, kamu menurut dia, kamu bisa memenuhi kriteria tersebut. Kamu masuk dalam kriteria yang dia miliki. Karena berbagai macam hal, jadi dia menilaimu baik. Kamu menilaimu bisa untuk diajak berkomitmen. Jadi menurut dia, sejak pertemuan pertama itu dia sudah membayangkan ke arah orang ini kalau aku ajakin hubungan serius pasti bisa. Hubunganku dengan dia pasti akan mudah untuk dijalani, pasti akan berhasil karena dia menilaimu sebagai seseorang yang sudah siap. Kamu sudah mungkin pulih dari masa lalumu, kamu sudah move on dari masa lalumu secara earthly matters atau secara duniawi, entah studi, karir, finansial, keluarga, apapun, menurut dia kamu sudah siap, kamu sudah terbuka dan kematangan atau kesiapanmu itu menurut dia sangat baik untuk diajak hubungan serius, entah pacaran, entah engagement atau entah pernikahan. Jadi sejak pertemuan pertama, sejak awal-awal kenal kamu, dia sudah membayangkan sejauh itu. Jadi ibaratnya untuk teman-teman di tebaran 1, first impressionnya adalah falling love in first sight gitu. Jadi dia jatuh cinta ke kamu pada pandangan pertama. Dia sudah jatuh hati, hatinya tuh sudah luluh olehmu karena menurut dia kamu baik dan kamu memenuhi standar atau kriteria yang dia miliki. Kamu bisa diajak hubungan serius, kamu sudah siap, kamu pantas. Ya pokoknya intinya kamu sudah sangat cukup untuk dia, untuk diajak hubungan serius atau untuk diajak berkomitmen oleh dia. Oke, itu untuk teman-teman di tebaran 1. Nah, sedangkan untuk di tebaran kedua, first impressionnya adalah dia melihatmu sebagai seseorang yang tough, seseorang yang kuat, keras, karena perjuangan yang sebelumnya kamu hadapi, perjuangan hidup yang kamu jalani membentukmu menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang teguh, seseorang yang persisten, yang konsisten, seseorang yang pekerja keras. Jadi menurut dia kamu sosok yang rajin, sosok yang konsisten, yang teguh dalam memperjuangkan cita-cita atau impiannya. Jadi dia salut dengan kamu karena kegigihan kamu, ketekunan kamu dalam menjalani berbagai masalah, dalam menjalani lika-liku kehidupanmu dan dalam meraih cita-citamu gitu. Mungkin di pandangan pertama dia belum akan mengambil keputusan untuk mengajakmu berhubungan atau mengajakmu berkomitmen, belum. Tapi tidak menutup kemungkinan dari rasa salut itu akan berubah menjadi falling in love nanti di pertemuan kedua atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Intinya untuk teman-teman di tebaran kedua,
dia masih butuh waktu untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Dia masih butuh waktu untuk ya memahamimu dengan lebih dalam lagi. Meskipun dia tidak jatuh cinta padamu di pandangan pertama, jadi first impressionnya itu belum ke arah romansa, tapi dia salut dengan kamu karena kamu pekerja keras, kamu rajin, kamu tekun. Ya meskipun kadang kamu keras kepala menurut dia, tapi ada alasannya kamu seperti itu gitu, karena kerasnya hidup yang sudah kamu jalani sebelumnya. Gitu untuk teman-teman di tebaran kedua. Nah, sedangkan first impression teman-teman di tebaran ketiga. Menurut dia kamu seseorang yang sangat energik, kamu cheerful, kamu mandiri, dan itulah yang membuatmu menarik buat dia, karena seolah-olah kamu selalu bisa mencairkan suasana, keceriaanmu. Jadi kamu itu rendah hati, tapi kamu percaya diri gitu. Jadi selalu menyenangkan untuk dekat dengan kamu. Gitu. Jadi dia tuh sangat nyaman dekat sama kamu karena kamu friendly, kamu ramah dengan siapa saja. Gitu. Oke, saya pikir cukup itu untuk reading kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.